ผมจะคุยกับเฟรมเท่านั้นถ้าเฟรมไม่มาผมก็จะไม่ไปไหน Setelah menolong Charlie untuk lepas dari arwah istrinya yang sangat murka, Tip melihat kenangan masa lalu yang suram bersama Golf. Ia merasa ada yang aneh dalam hubungan percintaan itu. Sementara Ong sudah mengetahui watak asli Golf yang ternyata memiliki banyak kekasih di masa lalu. Hal itulah yang membuat pernikahan Tip dan Golf gagal di tengah jalan. Saat Ong hendak memberitahu Tip tentang Golf yang sebenarnya, pria itu tak terima dan mengancam agar Ong tutup mulut. Kini Golf memaksa Tip untuk ikut tinggal bersamanya daripada terus-terusan menumpang di toko Bibi Mai. Akankah hubungan yang pernah kandas di masa lalu bisa berlanjut seperti baru? Berikut ceritanya. Pagi itu Tip mengemasi semua pakaiannya untuk ikut tinggal bersama Golf di rumahnya. Golf tidak mau melepas Tip walau sedetik. Ia selalu berada di dekat wanita itu agar bisa menguasai harta kekayaannya. Tip masih tidak tahu watak asli Golf karena ingatannya belum pulih sepenuhnya. Golf mengaku cemburu jika melihat Tip dekat dengan Ong. Tip justru membela Golf dan mengaku tidak punya perasaan apapun terhadap Ong. Saat mereka hendak pergi ke rumah Golf, Tip mengingatkan ada perasaan aneh yang membuatnya tidak nyaman. Dan film pun dimulai. Di waktu yang sama, Ong curhat pada Lukcang terkait informasi buruk yang dilakukan Golf di masa lalu. Ia merasa bersalah jika tidak memberitahu Tip terkait kenangan masa lalunya itu. Tapi Tip selalu membela Golf yang tidak mau lepas dari pria jahat itu. Saat Lukcang dan Ong berbicara serius, Tupom asik pacaran di telepon dengan Tom. Tommy, แค่นี้ก่อนนะ Lukcang meminta pendapat Tupom terkait masalah Tip dan Golf. Tupom berkata jika mereka tidak mempunyai bukti konkret terkait masa lalu Golf saat ini, mereka harus mencari bukti yang bisa membuka mata Tip tentang pria itu. Lukcang memberi saran agar Ong merekrut seorang detektif yang bisa mengulik seluk-beluk kehidupan percintaan Golf dan Tip. Dengan relasi yang ia miliki, Lukcang membawa Ong ke sarang preman yang biasa diajak kerjasama untuk mengintai mangsa. Mereka bertemu dengan Sueya yang dulu pernah mengajar Lukcang karena belum bayar hutang. Ong sempat ketakutan melihat gembong preman itu, namun Lukcang memastikan semua akan baik-baik saja. Ong mengutarakan niat untuk merekrut Sueya dan mencari informasi pribadi tentang seseorang. Tupom menunjukkan foto Golf dan memberikan alamat pria itu agar bisa diselidiki secara menyeluruh. Nasnya, Sueya terdiam 1000 bahasa. Ia justru mengusir Ong dan Lukcang sambil berkata jika ia tidak mau berurusan dengan Golf lagi. Tupom semakin yakin bahwa Golf bukan orang sembarangan karena Sueya takut padanya. Ong semakin khawatir dengan keselamatan Tip dan melenggang pergi menuju ke rumah Golf saat itu juga. Di waktu yang sama, Tip baru tiba di rumah megah kekasihnya itu. Golf seolah menghalangi Tip yang hendak naik ke lantai 3. Ia berdalih lantai 3 digunakan sebagai kantor dan masih berantakan. Ia mengajak Tip untuk masuk ke sebuah kamar yang sesuai dengan selera sang kekasih. Golf menjelaskan jika Tip selalu memintai tirai 2 lapis agar kamar lebih gelap dan dingin. Golf masih berusaha merayu Tip agar mereka bisa bersatu kembali. Tip menjadi canggung dan berkata hendak beristirahat. Setelah Golf pergi, Tip mengendap ke lantai 3 dan mencari tahu isi komputer pria itu. Tak disangka, Golf pulang ke rumah sangat cepat. Tip buru-buru turun untuk masuk ke dalam kamar, namun Golf memergokinya di bawah tangga. Golf menjelaskan jika rumah itu dibeli untuk mencari keberadaan Tip yang ada di kota itu. Semua perabotan serta keperluan kerjanya masih tertinggal di Chiang Rai dan belum ditata ulang. Tip bertanya mengapa Golf pulang lagi padahal sudah pamit untuk pergi kerja. Ternyata mereka kedatangan tamu tak diundang, yaitu Ong, Lukcang, dan juga Tupom. Ong berpura-pura mengatakan jika mereka hendak bertamu untuk melihat rumah baru Golf. Saat Lukcang dan Tupom masuk ke dalam rumah, Ong menggunakan kesempatan untuk bicara 4 mata dengan Tip. Ia menjelaskan jika Golf bukan orang yang baik dan sangat berbahaya untuk tinggal satu atap dengannya. Tip tak mau langsung percaya dan berkata jika ia sebenarnya benar-benar suka pada Golf. Ong yang semula membujuk Tip untuk pulang ke rumah Bibi Mai langsung diam 1000 bahasa. Golf keluar dari rumah untuk mempersilahkan Ong ikut makan bersama dengan Lukcang dan Tupom.
Karena Golf hendak pergi bekerja, ia meminta Tip untuk menjaga rumah dengan baik. Tip sengaja bersikap mesra di hadapan Ong dan meminta Golf untuk pulang tepat waktu. Sesaat setelah mobil Golf pergi, Tupom berteriak histeris di ruang tengah rumah itu. Ong dan Tip berlari menghampiri sahabatnya itu sambil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka semua kebingungan, Tupom berteriak ada klien baru yang menghubungi agen Indra ke-6. Luk Chang sampai kesal dengan sikap Tupom yang melebih-lebihkan keadaan. Tupom menegaskan jika klien mereka saat ini bukan orang biasa. Tak disangka, klien mereka kali ini adalah aktor paling tersohor di Thailand bernama Fram. Ong bersama timnya pergi ke lokasi syuting untuk bertemu dengan klien barunya itu. Tupom terkesiap melihat tumpukan hadiah dari fans yang ditujukan untuk Fram. Bahkan ada balon besar dengan tulisan Framing yang merupakan gabungan dari nama sang aktor dengan aktor lain bernama Ing. Dua aktor itu sering bermain dalam satu film adegan yang sama dan bersahabat erat satu sama lain. Tupom menjelaskan jika aktor Ing sudah meninggal tahun lalu karena tenggelam di lokasi syuting. Begitu Fram selesai syuting, Tupom berlari untuk antri minta foto. Seorang pria tua berteriak kencang pada kru film untuk mengeluarkan hadiah dari para fan. Ternyata pria itu adalah ayah Fram yang trauma dengan hadiah pemberian fan. Ia bahkan membagikan hadiah itu untuk Ong dan Tip karena terlalu banyak dan menumpuk. Ong memperkenalkan diri sebagai agen properti Indra ke-6. Fram menghampiri Ong dan Tip sambil berkata bahwa ialah yang mengundang Ong untuk datang ke rumahnya. Ayah Fram tetap mengusir Ong dan berkata jika ia sudah memiliki agen properti sendiri. Fram terpaksa meminta maaf karena sudah menyia-nyiakan waktu Ong bersama tim. Ong mengembalikan hadiah dari fan ke atas meja dan melingkang pergi. Ong dan Tip menguping pembicaraan antara Fram dan ayahnya yang tampak sangat sengit dan berbelit-belit. Ternyata ayah Fram menyita ponsel putranya karena sudah mengundang agen properti lain tanpa persetujuan darinya. Ia melarang Fram untuk menghubungi siapapun lagi dan dipaksa untuk fokus bekerja saja. ซีรีส์จีนเหรอครับสักครู่ครับ Ong berkumpul lagi dengan Luk Chang dan Tupom. Ia menjelaskan posisi mereka tidak diterima oleh ayah Fram. Tupom langsung melancarkan aksi penyamaran untuk berpura-pura menjadi manajemen artis asal Korea. Bersama Luk Chang, ia memberanikan diri untuk menemui Fram lagi dengan tampilan yang sangat meyakinkan. Kali ini, Tupom menyamar sebagai Jisoo, manajemen artis Korea yang hendak melakukan audisi di Thailand. Meski bisa berbahasa Korea, Tupom hanya mengatakan sepatah dua patah kata yang langsung diartikan oleh Luk Chang dengan satu kalimat panjang. Mereka mengajak Fram untuk melakukan audisi di dalam mobil sambil menjelaskan peran apa yang akan dimainkan Fram dalam sinetron Korea nanti. Sebelum masuk mobil, Luk Chang meminta ayah Fram untuk meninggalkan putranya sendiri. Sang ayah memberikan ponsel Fram agar pria itu bisa menelpon saat terjadi sesuatu di dalam mobil. Fram memberikan selembar kertas untuk ayahnya dan berkata bahwa kertas itu berasal dari satpam rumah. Setelah ayah pergi, Fram bergegas masuk ke dalam mobil agen properti itu. Ong dan Tip sudah menunggu untuk berdiskusi dengan klien barunya. Fram sudah tahu rencana penyamaran mereka. Ia menunjukkan bangunan kafe milik keluarga yang sangat angker dan berhantu. Meski sang ayah sudah menyewa agen properti lain, ruko bekas kafe itu masih sulit terjual. Karena kafe itu didirikan oleh Fram saat bekerja dengan Ing, ia yakin arwah Ing masih menyimpan sesuatu. Fram meminta bantuan Ong untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan arwah itu. Sebelum pergi, Fram menyerahkan kunci kafe dan nomor penata rias pribadinya agar bisa berkomunikasi dengan mereka. Hari itu juga Ong bersama tim pergi ke Cafe Hood milik Fram. Tempat itu dibiarkan kosong dengan perabotan yang masih lengkap. Tupom heran mengapa kafe sebagus itu tutup sebelum dibuka. Luk Chang meyakini Fram memiliki masalah pribadi yang tak bisa diceritakan kepada orang lain. Luk Chang meragukan jika kafe itu hendak dijual karena tidak ada spanduk tulisan dijualnya. Tip tertegun ketakutan begitu melihat penampakan setan yang berdiri di depan plakat dijual. Ternyata hantu laki-laki itu sengaja menutupi plakat bangunan dijual agar tidak ada orang yang membelinya. Arwah itu berpindah tempat dan menampakkan wujudnya pada manusia. Luk Chang menyambut dengan amarah, tapi naasnya, ก็นี่ไงออกไปไป setelah mengusir dengan kasar, arwah misterius itu langsung menghilang.
Begitu melihat foto Fram dan Ing di atas meja, Tip meyakini arwah pria itu benar-benar arwah Ing. Ia berteriak memanggil Ing dan berkata jika Fram mengirim mereka ke kafe untuk menyelesaikan masalah. Ing muncul dari lantai 2 dan bersikeras untuk bertemu langsung dengan Fram. Ia bahkan mengancam tidak mau pergi dari tempat itu jika Fram tidak menemuinya sendiri. Tip langsung membawa teman-temannya pergi untuk melaporkan hal itu pada Fram. Begitu mendengar arwah Ing masih di sana, Fram terkejut bukan kepalang. Fram sampai tak percaya jika arwah sahabatnya itu masih terjebak di alam manusia. Untuk meyakinkan Fram, Tip berkata jika Ing meminta Fram agar berhenti menggunakan cangkir biru yang sudah retak. Ia yakin cangkir biru itu hanya diketahui oleh Fram dan Ing saja. Fram langsung tertunduk lemas karena kedoknya telah terbongkar. Ia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Kala itu, Ing dan Fram menjadi pemeran utama dalam sebuah film drama. Mereka berdua semakin dekat hingga para fan salah menduga. Ayah Fram khawatir citra baik sang putra akan tercemar. Ayah memecat manajer Fram dan mulai ikut campur dalam pekerjaan anaknya. Ayah tak suka jika putranya disandingkan dengan aktor penyuka jeruk. Ia rela turun tangan menggantikan sang manajer agar Fram terhindar dari hubungan sejenis. Ayah juga melarang Fram untuk bertemu Ing lagi selamanya. Tak disangka di balik perlindungan sang ayah, Fram nekat menghubungi Ing dan bertemu secara diam-diam. Ternyata Fram benar-benar jatuh cinta pada sahabat baiknya sendiri. Cangkir biru itu adalah hadiah pertama dari Ing di hari ulang tahun Fram. Selama bertahun-tahun, dua sejenis itu memadu kasih di belakang pengetahuan sang ayah. Fram membeli Cafe Hood untuk dijadikan sebagai alasan bertemu Ing. Fram berniat untuk mempublikasikan hubungan dengan Ing saat pembukaan kafe minggu depan. Ing sempat ragu karena ayah Fram tidak merestui hubungan mereka berdua. Dengan penuh keyakinan, Fram mengaku rela melakukan apapun juga demi bersama kekasihnya. Sebelum hari pembukaan tiba, Fram tiba-tiba berubah pikiran. Ia tidak akan mengumumkan hubungan cintanya dengan Ing, namun memperkenalkan Ing sebagai rekan bisnisnya saja. Kini, Ing justru yang menuntut. Ia memaksa Fram untuk mengumumkan hubungan sejenis mereka di hadapan awak media. Fram merasa terdesak hingga akhirnya menceritakan kejadian tadi malam. Ternyata ayah Fram sudah mengetahui jika putranya diam-diam menjalin hubungan dengan Ing. Ayah Fram marah besar sampai menggebrak meja. Cangkir biru pemberian Ing jatuh ke lantai dan berakhir retak. Ayah mengancam tidak akan menganggap Fram sebagai anak lagi jika Fram berani mengumumkan hubungan terlarang itu di media. Fram hanya bisa menangis sambil mengais cangkir biru yang retak itu. Di hari pembukaan kafe, Fram tidak bisa mengakui Ing sebagai kekasih. Ia hanya berkata jika Ing adalah sahabat dekat yang membuka kafe bersamanya. Ing langsung terluka dan sakit hati karena tidak diakui sebagai pacar. Fram tidak bisa menghubungi Ing selama 2 hari hingga pria itu diketahui tewas tenggelam. Bahkan Ing dinyatakan meninggal sejak 2 hari yang lalu, yaitu tepat di hari pembukaan Cafe Hood. Fram merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindungi sang kekasih hati. Apalagi Ing tewas sendirian dan baru ditemukan 2 hari kemudian. Sejak saat itu, Fram menderita depresi berat hingga bergantung pada obat tidur. Ayah Fram melakukan berbagai upaya untuk mengobati Fram. Ia membawa Fram ke kuil untuk melakukan banyak kebajikan. Bahkan Fram dibawa ke psikolog untuk menjalani serangkaian terapi psikis. Fram tidak bisa merelakan kematian Ing dan terus-terusan menyalahkan diri. Fram meminta bantuan Ong untuk menjual kafe itu agar bisa melupakan Ing. Fram ingin melanjutkan hidup dengan tenang dan tidak mau membuat Ing bersedih lagi. Ong mengungkapkan bahwa Ing sendiri tidak ingin menjual kafe itu. Tip melanjutkan, alasan Ing masih berada di dunia manusia adalah untuk mempertahankan kafe yang dibangun bersama Fram. Tip memohon pada Fram untuk pergi ke kafe itu agar bisa bicara langsung pada arwah Ing. Sore harinya mereka baru sampai di kafe dengan membawa Fram. Ing sudah bersiap untuk mengusir manusia yang datang. Begitu melihat Fram, Ing langsung terpana. Fram meminta maaf pada Ing atas semua yang terjadi. Ing mengaku tak marah pada Fram. Ia tak bisa pergi dari dunia manusia karena Fram masih menyalahkan diri sendiri.
Ing memohon agar Fram mau melupakan dirinya agar ia bisa segera pergi ke alam baka. Ia meminta Fram untuk tidak menyembunyikan jati diri sendiri karena orang yang mencintai Fram akan tetap berada di sisinya selamanya. Fram justru tak terima dan berlari meninggalkan tempat itu. Setelah Fram pergi, Ong bersama teman-temannya kembali ke rumah golf. Mereka tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan Fram dari rasa bersalahnya sendiri. Tak berselang lama, mobil golf kembali pulang dengan membawa seorang wanita tua. Wanita tua itu langsung menyapa Tip dan mengusap kepalanya. Golf memperkenalkan sang ibu yang mengaku sudah lama merindukan Tip dan ingin segera bertemu lagi. Sang ibu langsung membawa Tip ke dalam rumah sambil berkata hendak memasak sesuatu yang sangat lezat. Malam harinya saat Tip tertidur lelap, ia mendengar suara derap langkah kaki manusia yang masuk ke dalam kamar. Tip sudah bersiaga dengan gunting di bawah bantal. Saat ia hendak menyerang, sosok manusia itu menghilang seketika. Tip yang panik dan penasaran keluar dari kamarnya untuk memeriksa sosok hantu yang mendekatinya itu. Tak disangka, hantu wanita berkata agar Tip segera kembali. Tip mengarahkan gunting ke kamar gelap di mana bayangan anak kecil melesat naik ke lantai 3. Tip mengikuti bayangan itu dan menemukan sosok hantu wanita di ruangan golf. Hantu wanita itu mengaku sebagai ibu dan langsung meminta maaf pada Tip. Dengan menahan tangis, hantu wanita itu menegaskan bahwa Tip seharusnya tidak tinggal serumah dengan golf. Tip semakin tak mengerti apa yang terjadi. Di episode selanjutnya, Ong bersama tim berusaha untuk melakukan klarifikasi atas hubungan Fram dengan Ing. Mereka bersikeras memberitahu media tentang hubungan jenis yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ayah Fram jelas tidak terima dan memusuhi mereka semua. Di waktu yang sama, Tip menemukan foto masa kecil Golf bersama ibunya. Tak disangka ternyata Golf juga bisa melihat hantu wanita itu. Akankah kejahatan Golf terbongkar seperti hubungan terlarang Fram yang mulai terkuak ke permukaan? Nantikan di episode selanjutnya.